Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak solih dan solihah? Sebelum belajar, seperti biasa untuk keberkahan, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke topik pembelajaran ya nak ya, Ibu akan memberikan atau mengutip di surat Ali Imran ayat 169-170. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rizki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, sebetulnya para pejuang kita itu adalah meninggal di jalan Allah ya nak ya. Karena apa? Membela bangsa negara gitu ya. Jadi kita juga sama sebagai generasi penerus bangsa, kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Jadi kita tetap harus berjuang tentunya di jalan Allah. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengetahui tokoh dan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, mengetahui nama-nama raja dan masa keemasannya. Oke, peninggalan sejarah. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai anak milenial, tidak boleh melupakan jasa para pahlawan, apalagi kita melupakan peninggalan sejarah yang mereka tinggalkan. Dan kita tidak boleh merusak peninggalan sejarah. Harusnya kita harus merawat ya. Dengan cara apa? Kita harus mengingat jasa para pahlawan. Kita tidak boleh, atau ketika kita pergi ke museum, kita merusak yang benda-benda yang ada di museum tersebut. Jadi tidak boleh. Kita harus mengetahui gitu ya, apa yang mereka perjuangkan dengan titik darah penghabisannya. Nah, yang pertama. Nah, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di slide Ibu dijelaskan yang pertama itu dari mana nih? Di peta ada Sultan Iskandar Muda. Nah, dari mana? Kerajaan Aceh ya, dari Sabang. Nih, yang Ibu beri tanda merah. Ya, Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Yang kedua, ya kita jalan-jalan ke Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ada Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya dari Palembang. Oke, menuju ke arah mana ya ini? Ke arah Jawa ya, ke arah Jawa. Ada di situ peninggalan kerajaan atau daerah Bogor, yaitu Prasasti Ciareten. Peninggalan kerajaan Tarumanegara Bogor di Jawa Barat ya nak ya. Nah, kita jalan-jalan lagi ke daerah Jawa Tengah. Ada Majapahit ya, Gajah Mada dan Raja Hayam Buruk, Kerajaan Majapahit. Nah, ada Universitas Gajah Mada. Semoga anak-anak di sini menjadi generasi insya Allah nanti berkuliah di Universitas Gajah Mada, universitas yang terkenal dan termumpuni di daerah Jawa ya nak ya. Oke, bismillah amin. Nah, kita jalan-jalan lagi ke daerah Sulawesi. Di situ ada di Makassar ya nak ya, ada Sultan Hasanuddin. Sering dikenal atau disebut sebagai
ayam jantan dari timur. Itu adalah sebutan bagi Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa dan Talo di Makassar ya. Oke. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan. Nah, ini adalah tokoh Purnawarman ya. Nah, Raja Purnawarman ini adalah raja yang sangat bijaksana ya. Beliau membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena saluran air tersebut merupakan ladang para petani agar tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau. Nah, Raja Purnawarman ini sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyat. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Seperti tadi ya, dari mana ini nak? Raja Balaputra Dewa. Dari Sriwijaya ya, dari Sumatera Selatan. Nah, ini adalah peta kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan yang luas di daerah Sumatera Selatan. Ya nak ya. Nah, ini Raja Balaputra Dewa. Nah, Balaputra Dewa merupakan raja kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat tadi di mana nama Samudra Pasifik ya. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman. Oke, salah satu bukti peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang masih tersisa adalah Candi Muara Takus ya. Candi Muara Takus ini ada di Sumatera Selatan. Nah, ini contoh Candi Muara Takus. Oke. Nah, di akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit tadi ada di mana? Di Jawa. Ya, kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Kalau di zaman Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya, panglima perang yang sangat hebat. Oke. Nah, ini merupakan perluasan daerah kekuasaan Majapahit ya. Ternyata dari Sabang sampai ke Sulawesi ya nak ya, bahkan sampai ke Irian Jaya itu di seperti burung ya, di kepala burungnya itu masih daerah kekuasaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit itu dipimpin oleh raja yang namanya Hayam Wuruk. Nah, panglima perangnya adalah Patih Gajah Mada. Nah, salah satu candi yang salah satu peninggalan candinya adalah Candi Penataran. Oke. Ya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, sedangkan pada tahun 1329 Patih Majapahit yang bernama Arya Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Tetapi Patih Gajah Mada menolak. Ia ingin menunjukkan pembuktian pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Nah, itu adalah bukti bahwa Patih Gajah Mada ini adalah seorang panglima yang setia, disiplin, dan penuh dengan tanggung jawab. Oke. Nah, ini merupakan
Patih Gajah Mada ya nak ya. Nah, bisa dilihat di halaman 33. Perjuangan Patih Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk ya, pada tahun 1350 sampai 1389. Artinya berapa tahun nak? Berapa? Hayo. Ya, pada masa itulah Majapahit mencapai masa keemasannya. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan pantang pernah gentar terhadap penjajah ya, dan sangat berani ya. Nah, ini merupakan kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran ini membuktikan bahwa perjuangan dan peranan para tokoh kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi tersebut terdapat arca bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti batu tulis, dan beberapa candi. Di antaranya ada yang bernama Candi Naga. Oke, nah lanjut ke itu siapa? Iya, Pangeran Diponegoro. Oke, ya, Pangeran Diponegoro merupakan Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ya, tentang Pangeran Diponegoro bisa kalian lihat di halaman 43. Ya, salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi. Rakyat pribumi itu siapa? Kita, ya, penduduk bangsa Indonesia asli itu merupakan rakyat pribumi. Dalam semangatnya ada semangat Pangeran Diponegoro, ya, sadumuk batok, sanyari bukit, ditohi tekan pati, sejari kepala, sejengjeng tanah dibela sampai mati. Jadi sekecil apapun, sebesar apapun harus kita bela, karena kita sebagai rakyat pribumi harus melindungi, ya, harus melindungi Nusantara. Ya. Oke, ya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.